Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semuanya, kembali kita melanjutkan pertemuan kita masih pada tema herbal. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang klasifikasi tanaman obat, ya. Ada berapa jenis tanaman obat yang ada di sekitar kita, ya, atau seperti apa klasifikasi yang ada di tengah-tengah kita tentang tanaman obat ini. Maka ini akan kita coba bahas pada pertemuan yang kali ini. Teman-teman semuanya, klasifikasi tanaman obat yang pertama itu adalah rumput-rumputan, ya, yaitu sejenis rumput, ya, masuk kategori rumput tapi sebenarnya ianya adalah tanaman obat. Contohnya yaitu rumput mutiara, kemudian suruhan, bebandotan, patikan kebo, pegagan, teki, tapak liman, temputung, alang-alang, daruju, ciplukan, meniran, cakar ayam, dan lain sebagainya. Ini semua masuk pada klasifikasi rumput-rumputan. Kesannya kita melihat ini adalah rumput, tapi ternyata ianya adalah tanaman obat yang bermanfaat untuk terapi berbagai penyakit yang diderita manusia. Yang kedua, ada klasifikasi tanaman obat yang disebut dengan tanaman hias, di mana tanaman ini sering dianggap sebagai tanaman yang indah, ya, yang bisa untuk hiasan di pekarangan rumah, ya. Apa misalnya yang termasuk dalam tanaman hias ini seperti tapak dara, ya, daun miana, sidaguri, lidah buaya, opiopogon, andong, sambang dara, bunga pukul 4, bunga matahari, dan lain-lainnya. Ini adalah di antara jenis tanaman-tanaman obat yang masuk klasifikasi tanaman hias. Sering kita jumpai di pekarangan rumah, dianggap sebagai tanaman yang indah, ya, yang biasa dijadikan sebagai taman kembang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada klasifikasi yang ketiga, yaitu tanaman sayuran. Nah, dianya tanaman obat tetapi lebih dikenal oleh banyak kita sebagai sayuran, ya. Apa contohnya? Brokoli, ya, tomat, wortel, lenca, kemangi, selasi, bayam merah, dan lain-lainnya. Ini semua adalah dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai sayur mayur, ya. Namun ternyata di balik klasifikasi sebagai sayur mayur, ternyata tanaman-tanaman ini punya fungsi yang baik untuk kesehatan kita. Bisa menjadi tanaman obat yang bisa kita konsumsi secara tentunya sesuai dengan kondisi kita, ya. Artinya tanaman ini bisa dijadikan obat sesuai dengan keluhan yang ada pada diri kita. Teman-teman, ya, selanjutnya ada klasifikasi bumbu dapur. Ya, yaitu yang sering dianggap sebagai bumbu masakan, ya, yang banyak dipakai pada jenis-jenis masakan yang ada. Nah, dia biasanya ini menjadi bumbu utama atau bumbu pelengkap, ya. Apa saja itu? Contohnya adalah bawang putih, adas manis, cengkih, ya, atau cengkeh, pala, lada, kayu manis, ya.
ada juga nanti kayak lengkuas, serai, ya, jahe, kunyit, ya. Ini termasuk dalam kategori bumbu dapur. Namun nanti untuk jahe, lengkuas dan sebagainya nanti masuk lagi pada jenis-jenis temu-temuan, ya. Nah, jadi bumbu dapur yang ada ini ternyata tidak sekedar bisa membuat nikmat masakan, namun juga bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan kita sekaligus mengobati penyakit-penyakit yang diderita, ya. Maka jangan sepelekan bumbu dapur, karena ternyata bumbu dapur ini pun bisa menjadi sarana hidup sehat bagi kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, selanjutnya ada klasifikasi temu-temuan. Ya. Apa itu? Ya, seperti temulawak, kunyit, temu putih, ya, kunyit putih, kunir, ya, jahe merah, bangle dan sebagainya. Yang ini juga biasa disebut dengan rimpang, ya. Yaitu jenis tanaman-tanaman yang dianya ya berbentuk temu, ya, sejenis umbi tapi dia lebih kecil ukurannya dan lebih unik bentuknya, ya, agak tidak teratur begitu, ya, bentuknya tidak rapi, ya, kadang beberapa cabang berluas-luas, ya. Nah, ini walaupun dia, ya, dianggap sebagiannya adalah sebagai bumbu, ya, sekedar temu-temuan, namun ini ternyata jenis ini, ya, temu-temuan ini banyak berguna untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada, ya, termasuk seperti misalnya untuk penyakit kanker, ya, penyakit autoimun, ya, penyakit penyumbatan pembuluh darah, ya, darah kental dan sebagainya. Ini sangat cocok dengan menggunakan temu-temuan ini, termasuk untuk membersihkan lambung kita, ya. Lambung kita ini, ya, perlu dijaga kebersihannya, ya, karena apa? Lambung yang sehat itu adalah lambung yang bersih dari kotoran-kotoran yang menempel dari sisa-sisa makanan yang tidak lagi bisa dicerna atau tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada klasifikasi yang disebut dengan buah-buahan, ya. Buah-buahan. Jadi dia jenisnya buah-buahan, ya, yang kita kenal, yang kita lihat dijual di beberapa toko-toko buah misalnya, ya, namun ternyata punya fungsi kesehatan. Apa itu? Misalnya ada buah delima, ada buah alpukat, ada buah apel, ada buah melon, lengkeng, pisang, jambu biji dan lain sebagainya. Buah-buahan ini selain dia adalah jenis buah-buahan yang enak dikonsumsi secara rutin harian sebagai pencuci mulut gitu, ya, sebelum makan, ya, atau sejam setelah makan, namun ternyata dia juga memiliki kandungan obat yang dapat membantu untuk mengobati berbagai penyakit dan juga menjaga kesehatan kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada klasifikasi tanaman obat yang disebut dengan tanaman industri, yaitu tanaman yang biasa dijadikan sebagai bahan baku industri untuk jenis-jenis kayu yang besar yang kemudian bisa dijadikan nanti sebagai balok, ya, dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kursi, meja, perkakas dapur dan sebagainya. Ada sebagian juga untuk membuat tiang-tiang rumah, ya, kusen pintu dan sebagainya. Nah, di antara tanaman itu apa? Misalnya mahoni, ya, mimba, pule, ya, mindi, jati, asam jawa, ya, duet, sukun dan lain sebagainya. Nah, tanaman-tanaman ini, ya, sering dipakai dalam industri-industri yang sifatnya menggunakan bahan baku kayu. Nah,
Namun ternyata ada manfaat yang bisa diambil sebagai ya sarana untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai penyakit dari tanaman-tanaman ini, baik itu buahnya, daunnya, ya, akarnya ataupun kulitnya. Ya. Kemudian ada yang terakhir, klasifikasi tanaman obat, yaitu adalah jamur. Ya, jamur ini ya adalah tanaman yang tumbuh secara liar di beberapa tempat, baik itu di pohon-pohon yang sudah mati, ya, di bawah-bawah pohon yang lembab, ya. Nah, itu biasa tumbuh. Nah, diantaranya ada jamur lingse, ada jamur kombucha, dan ada jamur kuping. Ya, ketiga jenis jamur ini bermanfaat juga untuk kesehatan selain dia bisa dinikmati sebagai pelengkap lauk pauk. Ya. Nah, teman-teman semuanya yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah klasifikasi tanaman obat yang ada di sekitar kita, yang mana klasifikasi ini ya hanya dibuat untuk mempermudah kita mengenalinya dan memahami tentang bahwa ternyata tanaman-tanaman obat ini tidak satu klasifikasi saja, tapi banyak jenis, banyak macam, banyak ragam, yang semuanya tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Dan bahwasanya tanaman-tanaman obat ini adalah tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan bahan baku untuk pembuatan obat-obatan herbal dan dapat kita konsumsi sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan juga mengobati berbagai penyakit yang ada. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan. Dan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman obat tadi, baik secara klasifikasi masing-masing, nanti boleh di googling saja. Apa yang mungkin belum jelas, googling boleh, ya. Atau nanti ikuti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, akan ada beberapa jenis tanaman-tanaman obat yang akan kita jelaskan satu persatu, mulai dari bentuknya dan kemudian manfaatnya ya secara kesehatan, ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan kajian-kajian sederhana tentang herbal ini yang akan memberi sedikit tambahan wawasan maupun keilmuan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.